Kita lanjutkan dengan bagian C atau C1 ya dari seismic inversi. Nah, bagian C1 ini kita bicarakan mengenai pre-stack inversion method, terdiri pada elastic inversion dan extended elastic inversion atau elastic extended inversion, kemudian simultaneous inversion, kemudian deterministic dan stochastic atau geostatistic inversion. Nah, elastic inversion ini merupakan pendekatan yang diturunkan dari linearization dari Zoephrid equation ya. Nah, Richard itu membaginya menjadi dua bagian ya, di mana theta adalah sudut datang pada suatu reflektor. Nah, jadi definisi yang paling populer untuk EI ini atau elastic inversion sebagai fungsi daripada theta itu adalah ini ya. I sebagai fungsi theta sama dengan VP pangkat A kali VS pangkat B dikali dengan rho atau density pangkat C, di mana A itu adalah ini sama dengan 1 ditambah dengan sinus kuadrat theta, B sama dengan minus 8K sinus kuadrat theta, C1 kurang 4K sinus kuadrat theta, di mana K itu adalah sama dengan VS dibagi dengan VP kuadrat. Nah, persamaan tadi bisa juga kita tuliskan seperti ini ya. Jadi EI kita tuliskan VP-nya pangkatnya kita ganti dengan masing-masing tadi ya, dengan masing-masing ini. Ini bisa menjadi ini. Bisa juga menjadi di mana VP VS rho theta adalah P wave velocity, S wave velocity, bulk density dan angle of incidence ya. Sedangkan K itu adalah faktor yang diasumsikan sebagai konstan ya, yang besarnya sama dengan ini PS dibagi VP kuadrat. Nah, jadi EI itu memprovide consistent dan absolute framework ya to calibrate invert non-zero offset seismic data seperti AI ya, seperti AI yang dilakukan pada zero offset data ya. Jadi untuk AI ini ya, menghubungkan AI ini dengan seismik, stack data kita itu harus dalam bentuk angle stack ya, tidak dalam bentuk offset ya, offset range, tapi dalam angle range stack. Nah, ini contohnya, ini kita punya dua angle stack ya, near seismic. Near dan far ya. Ini kebetulan ini masih offset ini kalau nggak salah ya. Jadi inilah inversinya, near offset. Ini inversi dari near offset, ini inversi daripada far offset. Jadi ini kita lihat di sini bahwa resolusi daripada inversi yang dihasilkan dari far offset ini lebih bagus ya dibandingkan dengan yang di near angle. Atau near angle ini kita asumsikan sebagai acoustic impedance ya, sedangkan ini elastic impedance. Ini acoustic impedance, ini elastic impedance ya. Nah, ini adalah near angle inversion ya. Ini far angle inversion, ini contoh lagi dari Hamsun-Russell ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari far angle ini lapisan yang ini itu jauh lebih terresolusikan ya dibandingkan dengan yang ini ya. Demikian juga yang ini, hasilnya jauh lebih bagus. Nah, ini contoh dari Google. Ini inputnya near angle, ini ada deterministic inversion untuk P impedance. Nanti kita bicarakan apa yang dimaksud dengan deterministic. Ini adalah VPVS ya, gimana kita bisa melihat ada improvement dari segi resolusi kalau kita menggunakan VPVS ini ya. Nah, untuk extended elastic inversion ya, elastic impedance. Nah, ini pada elastic impedance itu asumsi dari persamaan EVU tadi itu hanya valid untuk angle range 0 sampai 30 ya. Nah,
Nah, untuk angle range yang lebih besar dari itu nggak valid, makanya ini white combi ya, itu mengganti ya, dia ganti sinus kuadrat theta itu dengan tangen C ya, tangen C, di mana C itu adalah satu angle yang dikonstruk dengan memperform ini ya, sample by sample linear projection dari recorded pre-stack amplitude ya in sin kuadrat theta. Jadi EEI, jadi dia menentukan bahwa EEI extended lasting inversion log pada sudut C sama dengan 0 itu identik dengan EI pada 0, pada theta sama dengan 0 ya. Yang sebenarnya itu sama dengan acoustic impedance. Nah, White combi et al. Demonstrate EI log itu pada angle tertentu, pada C tertentu ya, itu bisa berhubungan dengan parameter rock fisik yang penting seperti bulk modulus untuk C 12 derajat, shear modulus untuk C 51 derajat, dan lem konstan untuk C 20 derajat ya. Nah, ini persamaannya extended elastic inversion EI VP pangkat cos C tambah dengan sin C kali dengan VS ya, pangkat minus 8K sinus C kali rho pangkat cos C kurang dengan 4K sin C ya. Jadi tangen C sama dengan sin kuadrat theta. Jadi untuk EI sama dengan 0 ya, seperti tadi sudah disampaikan, ini sama dengan AI ya. Nah, untuk EI 90 derajat, nah ini adalah nih persamaannya begini nih ya. Nah, ini juga sama ya persamaan yang tadi ya. Jadi untuk C angle ya min 90 atau 90 ini persamaannya. Nah, ini yang tadi ya, kalau kita lihat dari segi Akiri chart ya, Akiri chart ini jadi ini extendednya ke min 90 dan dari 0 sampai 30 itu di extend menjadi min 90 dan 90. Nah, ini flow ya untuk simultaneous inversi untuk extended elastic inversion. Ini simplified workflow-nya ya, atau simplified flow chart-nya. Jadi kita mulai dari model EI sebagai fungsi resi full model ya. Kemudian nanti dilakukan inversi, simultaneous inversi, nanti dibandingkan dengan EI volumenya, kemudian nanti dapatlah EI inversion ya. Jadi dari EI inversion nanti kita dapatkan VVS, LMR, kemudian Poisson ratio ya, kemudian bulk modulus dan sebagainya. Nah, ini contoh ya dari kortesi Sayed ya, Sayed. Nah, kalau kita lihat untuk C sama dengan 24 derajat untuk line yang sama ini ya. Nah, ini kita lihat resolusinya lebih bagus yang ini ya, untuk lambda atribut ya, EI lambda atribut. Sedangkan untuk bulk modulus ini kita lihat resolusi daripada lambda ini sedikit lebih bagus dibandingkan dengan bulk modulus atribut. Kemudian ini untuk C 17 derajat ya, dan C 43 derajat. Jadi kita bisa lihat resolusi ini bagus ya, bagus, ini line agak beda kelihatannya ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan simultaneous inversi ya, simultaneous inversion. Jadi simultaneous inversion ini adalah kita menginvert beberapa angle seismic cube sekaligus ya. Jadi ada di sini ada 3 inputnya, yaitu PSTM seismic untuk angle range 8 sampai 18 derajat angle stack. Kemudian ini adalah yang untuk 12 sampai 24 ya, jadi ada overlap kira-kira 6 derajat ya. Kemudian 18 sampai 30 derajat ya, 30 degree. Nah, nanti di masing-masing cube ini kita melakukan well seismic tie ya, well seismic tie. Nah, dari well seismic tie itu nanti kita menggunakan lognya yang
yang sudah dihitung berdasarkan sudutnya ya. Jadi log sonic atau VS-nya, VS log itu nanti kita hitung berdasarkan sudut ini ya. Jadi nanti dari korelasi antara log dengan seismik itu nanti kita ekstrak waveletnya. Jadi ini ada near range wavelet, ini ada wavelet dari mid range mid angle wavelet, ada dari far angle wavelet. Jadi inputnya nanti adalah ini ya, masing-masing cube ini dengan wavelet yang diekstrak dari masing-masing cube. Nanti dilakukan simultaneous inversi ya. Nanti hasilnya terlebih dahulu kita seperti halnya di acoustic impedance ya, kita membuat dulu low frekuensi komponennya untuk masing-masing ini ya, low frekuensi modelnya untuk masing-masing angle ini ya. Nah nanti di mana kita perlu patahan ya dan surface atau horizon untuk mengconstrain ya low frekuensi ini. Nanti ini digabungkan ya, hasil dari low frekuensinya ini dengan hasil simultaneous inversinya ini nanti digabungkan sehingga nanti kita dapatkan outputnya adalah P impedance, S impedance, dan juga porosity, kemudian litologi ya, dimana nanti dari sini ya VPVS kita bisa dapatkan nanti lambda rho, mu rho, Poisson ratio ya. Nah, ini contoh real gathernya ya. Ini adalah CDP gather yang sudah di NMO ya, yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga clean ya dari noise. Nah ini untuk full range angle ya. Kemudian kalau kita bagi menjadi 3 angle range, jadi 015, 1530 dan 3045 misalnya. Ini adalah CDP gather, CDP angle gathernya ya, CDP angle gathernya. Nah ini sebenarnya nggak ada hubungan ya antara data ini dengan data ini, tapi ini menunjukkan stacknya ya. Jadi ini full stack ya, full stack. Ini yang 0-10 degree, ini 10-20 degree, ini 0-30 degree angle stack ya. Jadi ada 3 angle stack dan 1 full stack. Ini juga demikian, ini full stacknya, ini ada near angle stack, ini midnya, ini farnya. Nah yang perlu kita lihat di sini bahwa masing-masing di masing-masing cube ini nanti harus kita perhatikan adalah alignment ya, time alignment dari reflection yang ada di masing-masing cube ini ya. Jadi kadang-kadang ada kalanya ya, karena dia perbedaan sedikit, ada perbedaan frekuensi, nanti akan ada shift ya, shift. Jadi kalau dia masih ada shift, itu nanti harus di align dulu ya, time-nya ya, antara yang near, mid sama far, sehingga kalau kita referkan kepada satu horizon, nah dia sudah align ya. Jadi misalnya horizon kita pick di full stack misalnya, kita taruh di display di near angle, di nearnya atau di mid dan di farnya. Nah itu bisa menjadi reference kita apakah ke event yang sama ya di ketiga cube yang beda ini sudah align ya. Kalau belum align kita harus improve ya alignmentnya dengan melakukan shifting ya. Nah ini yang seperti tadi sudah kita lihat, dan near angle cube, ini mid, ini far, masing-masing ada waveletnya ya yang diekstrak dari masing-masing cube ini. Kemudian nanti kita lakukan simultaneous inversion, didapatkan nanti VPVS ya, rho B dan sebagainya. Nah ini seperti halnya pada acoustic inversion ya, kita nanti lakukan inversion analysis ya. Jadi ini kelihatannya ini yang merah ini adalah inverted modelnya, yang log datanya yang hijau ini. Nah ini yang sudah di scale ya, atau di filter ya, di filter. Jadi kita lihat, kita ini adalah range-nya, di mana kita mencari solusinya adalah di antara range ini ya, antara P10 dan P90 ya.
Jadi kalau kita membandingkan nanti yang merah ini sebagai hasil inversi dengan yang ini, warna ini ya, memang dia tidak persis sama, tapi trennya ya mengikuti ya. Jadi hasil inversinya ini tidak persis sama dengan yang ini, tapi dia trennya paling nggak mengikuti lah ya. Jadi ini masing-masing untuk VP, ini untuk VS, ini untuk density ya. Nah ini crossplot yang sudah kita lihat juga sebelumnya ya. Jadi dari log itu kita color coded yang shell berwarna hijau, kemudian yang tight sand berwarna coklat muda seperti ini, kemudian yang porous sand berwarna kuning. Nah nanti sampel daripada log itu kita plot seperti ini ya untuk VVS. Ini yang horizontal nih VVS-nya ya, jadi kita harus punya VPVS log ya di sumur tersebut ya. Nah, kemudian kita plot, maka distribusi daripada sampel lognya itu kita lihat cukup bagus ya, pemisahan antara sampel daripada shell dengan sampel daripada sandnya. Tapi yang tight sama porous ini itu berimpit ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi good sand shell separation using VVS, tapi porous sandnya tidak bisa dipisahkan dari tight sand. Nah ini kemudian kita lakukan inversi ya, ini seismic datanya yang diplot dengan 3 sumur di sini ya. Jadi yang kuning menunjukkan sandnya, yang hijau menunjukkan shellnya. Jadi kita bisa lihat korelasikan antara log ini, sandnya ini dengan seismiknya, karena agak sulit ya melihat korelasi antara sand yang tipis-tipis di sini dengan wiggle seismiknya ya, atau dengan seismik yang dalam bentuk color ini ya, agak sulit mencari korelasinya. Jadi mana? Tapi kalau kita lakukan inversi ya, simultaneous inversi, simultaneous angle ya, inversion, itu nanti kita bisa, ini yang kita dapatkan ya, ini VVS sectionnya. Jadi kita bisa dapat ini top reservoirnya, itu bagus sekali matchingnya dengan log sumur ya. Jadi base-nya juga demikian. Jadi bagus sekali, ini juga demikian. Ini yang sand yang A ya, ini sand yang C kalau nggak salah ini ya. Nah, jadi untuk structural interpretation ya, bagaimana elastic impedance ini bisa memberikan improvement ya. Jadi kalau kita pick yang berdasarkan seismik, kita akan pick topnya di sini, top sand itu kira-kira di sini ya. Kita snap misalnya ke peaknya, maka didapatkan yang kuning ini merupakan top sandnya ya, dimana tapi kalau kita pick berdasarkan hasil simultaneous inversion ini VVS, maka hasilnya yang hitam ini ya. Kalau kita overlay yang hitam sama yang kuning ini, kita lihat dia agak beda ya, agak beda. Jadi jauh lebih akurat yang hitam ini dibandingkan yang kuning ya, jauh lebih akurat yang hitam dibanding kuning. Nah ini tentunya akan berpengaruh kepada perhitungan reserve dan sebagainya ya. Nah ini kalau kita lihat untuk penampang yang lain ya. Jadi ini adalah ya, ini untuk reservoir mapping. Jadi kita pick yang putih ini di sini, kemudian base yang hitam ini base-nya, kemudian top daripada ini ya, ini kita pick di sini. Nah kalau kita overlay-kan ketiga horizon ini ya, top dan base-nya, kemudian top daripada C ini ke sini, ini jatuhnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya bahwa kalau kita pick berdasarkan wiggle-nya ya, seismic trace-nya itu tidak akan seakurat kalau seperti di sini, apalagi yang untuk top C ini ya. Nah, ini malah sulit barangkali ya kita nge-pick topnya kalau hanya berdasarkan ini ya. Kalau ini kan kita bisa melakukan picking dengan lebih confidence ya, karena ini jelas sekali ini kontinuitas daripada sandnya dari sumur ini ke sini ya. Kemudian nih kita lihat sedikit background matematiknya ya daripada simultaneous
inversion ini. Jadi dasarnya adalah dari Akiri-Chart equation ya, yang merupakan linearization daripada aproksimasi linear daripada Zoprist equation. Nanti kita bisa lebih detail dalam bab EVO ya. Nah kemudian ini persamaan Akiri-Chartnya ya. Jadi R sebagai fungsi daripada theta atau angle of incidence sama dengan A dikalikan dengan delta VP per VP, B delta density per density, C delta VS per VS ya. Nah itu nanti dalam flowchart ya kita lihat ada angle stack seperti tadi, ada waveletnya masing-masing. Nanti pakai Akiri-Chart dan constraint ya, constraint dari low frequency tadi ya, ini frekuensi modelnya. Nanti kita dapatkan ini acoustic impedance, shear impedance, dan density sekaligus ya dari simultaneous inversion ini. Nah kita dengan mengetahui ini nanti kita bisa menghitung ini VVS, Poisson ratio dan sebagainya. Nah ini nanti kita mungkin bicarakan lagi di bab VO secara lebih khusus ya. Nah, jadi ini bagaimana perbandingan ya dari berbagai pendekatan terhadap Zoprist equation ya yang dilakukan oleh Akiri-Chart, Shu dan Kilo dan Conley dan sebagainya. Jadi ini yang Zoprist ini yang hitam, yang ini kali ya, yang Zoprist ini yang ini. Nah kemudian ini Zoprist yang ini, barangkali yang ini ya. Kemudian ini yang barangkali Tutem, Shu Tutem yang ini kali, yang ini ya. Sedangkan ini Gilo ya, ini ada Akiri-Chart ya. Jadi kita lihat di sini bahwa pada sudut kira-kira sampai 30 derajat ketiga pendekatan ini hampir mendekati ya, tidak dari 0 sampai 30, kira-kira 30 atau 35 derajat ini masih mirip-mirip hasilnya ya. Tapi begitu untuk sudut yang lebih besar itu cukup besar juga perbedaan antara berbagai pendekatan ini ya. Ini untuk model yang terdiri pada 2 layer ini ya, di mana masing-masing layer ini punya VP, VS, rho ya. Ini layer ini posisinya kira-kira di sini pada CV gather ya, pada CV gather. Jadi kita juga bisa lihat di sini bahwa pada refleksi pada real gather ini ya, itu terjadi perubahan polarity di sini ya, terjadi perubahan polarity seperti halnya ini ya. Ini tadinya positif, ini menjadi negatif di sini ya. Nah ini pendekatan daripada Shu equation tadi ya. Ada 3 biasanya persamaan yang dikenal ya. Artinya di antara beberapa pendekatan ada 3, diantaranya adalah ini pendekatan Shu ya, ini tahun 85. Ini di mana Shu itu simplify ya Zoprist equation itu dengan R theta sama dengan A tambah dengan B sin kuadrat theta, di mana nanti A itu merupakan intercept ya, dan B itu gradient. Itu dalam term VO nantinya ya, A itu intercept dan B itu gradient. Sedangkan ini oleh Fatih nanti dimodify menjadi ini ya, persamaan ini. Kemudian oleh Hilterman ini penulisannya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya sama mirip-mirip sebenarnya ya. 3 sama 1 ini sebenarnya mirip-mirip ya. Nah kemudian jadi untuk angle range ya, yang tadi kita sudah lihat tadi, kira-kira pada angle range pada kira-kira 35 derajat ya, kira-kira di sini ya. Nah itu ketiga equation itu dapat dikonsider sama ya, mirip ya. Jadi kita punya AI ya sama dengan NI ya. A itu sama dengan NI, kemudian sama dengan RP atau reflection coefficient P wave ya, dari P wave. Nah B itu RP dikurang 2R, sehingga RS itu sama dengan A dikurang B, jadi A itu intercept dikurangi dengan gradient dibagi dengan 2. Sedangkan Poisson ratio itu 2 dikalikan dengan RP kurang RS atau sama dengan A plus B ya. Jadi NI dan Poisson ratio itu adalah atribut yang merupakan normal incident dan Poisson ratio ya dari reflectivity. Nah, jadi kalau kita
masukkan ke dalam flow ini, flow inversion ya. Jadi kita punya ini pendekatan dari Akiri Chat tadi ya. Ini Su equation ya, Su equation ini. Jadi dari intercept itu A sama dengan RP, kita bisa melakukan inversi untuk mendapatkan acoustic impedance P ya, acoustic impedance. Sedangkan dari gradient B itu kita bisa menghitung RS ya, RS itu sama dengan A min B bagi 2 seperti di persamaan yang tadi ini ya. Nah, ini kita bisa melakukan inversi ZS sama dengan rho kali VS. Ini adalah S acoustic impedance ya. Nah, dari sini kita nanti bisa menghitung mu rho, lambda rho, mu rho yang sama dengan ZS kuadrat, kemudian lambda rho ya, kemudian Poisson ratio ya. Nah, itu sedikit mengenai background matematiknya. Kemudian kita lanjutkan dengan deterministik dan stokastik atau geostatic inversion ya. Jadi reservoir characterization ya, itu yang direpresentasikan oleh satu set daripada property attribute map itu nggak akan pernah bisa komplit ya dan definitif, karena jumlah data yang tersedia itu sangat terbatas ya dari total reservoir volume ya. Kan kita punya data sumur ya kan tuh jaraknya juga jarang ya. Kemudian kita memang punya seismik, tapi seismik kan juga punya keterbatasan dalam hal resolusi vertikal ya dibandingkan dengan data yang ada di sumur. Nah, jadi sebenarnya begitu ada data baru yang dikoleksi, itu ini harus diupdate ya. Ada attribute map harus dimodify ya. Jadi bisa berubah deskripsi daripada reservoir karakter itu ya begitu data baru datang ya. Jadi ada 2 approach ya. Jadi approach yang pertama itu disebut dengan deterministic. Ini adalah traditional approach modeling ya. Jadi kita membuat base interpretation dan extrapolation dari data yang kita sebut sebagai hard data yang kita ketahui in view experience dan expectation. Nah, di sini nggak ada hanya satu ya base solution ya. Hanya nggak ada pilihan ya. Jadi hanya ada satu. Jadi deterministiknya hanya memberikan satu jawaban ya, satu jawaban. Nah, kemudian ada lagi pendekatan yang disebut dengan probabilistic modeling ya. Jadi dia memungkinkan ya kita untuk menggunakan semua pengetahuan yang tersedia ya, hard data dan juga soft information dalam satu geostatically developing number of equiprobable model ya. Jadi nanti di sini yang dihasilkan tidak hanya satu jawaban tapi bisa banyak jawaban ya. Nah, model ini nanti di screen ya dari segi geologi dan depositional soundness ya. Untuk dari sekian banyak resolusi itu nanti kita pilih yang ini yang masuk akal dari segi geologi maupun depositional environment-nya ya. Untuk ya memilah-milah ya modelnya sehingga hanya tinggal beberapa model ya yang mengcover nanti jawaban yang pesimistik, most likely, dan optimistic choice ya. Nah, ini sudah kita lihat juga di bab sebelumnya tadi ya. Jadi kalau kita lihat bandingkan ya resolusi vertikal dan resolusi horizontal dari berbagai jenis data yang ada di lapangan data kita punya data sumur ya, itu kita punya core dari data sumur, kita punya log ya. Data core ini resolusinya sangat tinggi ya. Kemudian data log itu cukup tinggi ya, tentunya punya keterbatasan dibandingkan dengan data core. Kemudian kita punya seismic data ya. Seismic data ini dari sisi lateral resolusi dia bagus ya karena dia mengcover area yang luas ya. Nah, tapi resolusi vertikalnya nggak begitu bagus. Nah, bagaimana kita ada gap ya. Jadi ini log resolusinya cukup bagus, tapi dia mempunyai secara lateral tidak sebagus seismik resolusinya. Ada gap. Jadi di sini ada gap di mana kita
seismik tidak sampai resolusinya ke sini ya, tapi log resolusi log dan core itu sampai ke sini. Nah, jadi nanti kita ini pendekatannya nanti daerah ini adalah menggunakan geostatistik. Nah, jadi ini sedikit mengenai equal probability ya. Jadi ini ada istilah equiprobable model. Nah, apa yang disebut dengan, jadi supaya tidak misleading ya, ini bagus juga ini penjelasannya. Jadi kalau kita misalnya mau bikin 50 jawaban, nah jadi di sini dikasih contoh kita misalnya punya 50 student ya dalam satu kelas ya. Nah, jadi kita pilih dulu yang satu, kita pilih satu. Nah, yang satu ini kemungkinan yang satu ini terpilih yaitu 1/50 ya. Nah, kemudian waktu kita milih sisanya itu kan tinggal 49. Nah, jadi kemungkinan terpilihnya dari yang 49 ini, satu dari 49 ini tidak lagi 1/50 tapi sudah 1/49. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya dia udah tinggal 48, maka kemungkinan terpilihnya salah satu dari 48 itu adalah 1/48. Jadi ini yang harus supaya nggak misleading. Jadi 1/50 itu tidak sama dengan 1/49 ya. Nah, ini mengenai deterministik dan stokastik ya. Jadi kita punya geological reality-nya seperti ini misalnya. Nah, kalau deterministik kita hanya menghasilkan satu solusi ya, satu solusi model ya. Jadi ini realnya, ini modelnya seperti ini ya, nggak persis sama ya, nggak persis sama. Tapi kalau dilihat dari segi probability guess-nya itu ada di sini ya, ada di sini dia hanya satu ya. Nah, sedangkan pada stochastic inversion ya atau stochastic modeling itu nanti kita punya beberapa jawaban, di mana masing-masing jawaban itu nanti mempunyai probability-nya ya, mempunyai probability. Nanti kita akan lihat mana yang ada multiple model nantinya ya, masing-masing model itu nanti punya probability ya. Nah, jadi untuk deterministik ya, itu kalau suatu physical atau chemical proses itu mengenerate dataset ya, yang diketahui secara detail, untuk mengisi gapnya ya, deterministic model adalah appropriate. Nah, jadi kalau kita punya dataset yang mencukupi ya, sehingga kita bisa secara confident ya mengisi gapnya, nah ini deterministic modelnya appropriate. Tapi masalahnya hanya sedikit daripada earth science proses ini yang kita mengerti betul ya datanya ya, jumlah datanya, sehingga memungkinkan kita untuk menerapkan pendekatan daripada model deterministik ini ya. Nah, jadi contohnya di mana kita bisa menerapkan pendekatan deterministik ya. Jadi kita punya dalam situasi tertentu, misalnya kita punya satu fenomena yang memungkinkan kita melakukan deterministic description. Jadi misalnya ada bola yang dijatuhkan seperti ini ya, ada bola yang dijatuhkan seperti ini. Kita punya datanya ini, dia jatuh di sini, ketika dia sampai di sini, dan seterusnya ya. Tapi kita tahu kalau kita nggak punya informasi bahwa bola ini jatuh ya, ini bouncing ball ya, dia di meja pingpong gitu ya. Nah, dia dijatuhkan. Nah, kita tahu bahwa kita nggak akan hubungkan langsung ini ke sini, ini juga ke sini ya. Dari sini dia akan menuju ke bawah, dia jatuh dulu, naik lagi baru sampai sini, kemudian jatuh, naik lagi dan seterusnya. Jadi dengan tambahan pengetahuan ya, ada bouncing ball ini, kita bisa membuat solusinya seperti ini ya, solusi yang cukup akurat ya. Nah, contoh realnya dalam realita ya, kita bisa lihat contoh seperti ini. Jadi misalnya kita punya sumur, ternyata sen yang kita temukan di sini merupakan point bar ya, sini juga point bar, ini juga point bar.
Maka kalau dari ketiga sumur ini kita korelasikan ya nggak langsung seperti ini, tapi ini merupakan meandering ya. Kita bisa petakan bahwa sen ini adalah 3 point bar yang merupakan hasil daripada meandering channel seperti ini ya. Nah, ini untuk stokastik ya. Jadi kalau kita punya suatu random function ya, jadi titiknya adalah ini ya, titik ini. Nah ini agak sulit juga ya kita mau membuat satu solusi ya. Jadi caranya adalah kita membuat beberapa solusi ya, Jadi masing-masing ini nanti kita buat apa yang disebut dengan variogramnya. Jadi nanti setiap solusi ya, setiap realizationnya atau outcome-nya itu nanti dia selalu melalui titik hitam ini, tapi dia beda-beda ya. Kita lihat ini beda-beda. Nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinannya ya. Jadi semua solusi ini melewati titik yang hitam ini ya. Nah ini hubungan antara probability density dengan akurat dan precise ya, ya. Nah, jadi kita lihat goodness criterion for stochastic method ya. Kita lihat true value-nya adalah ini ya, ya. Jadi untuk kalau kita mempunyai probability density seperti ini ya. Nah, ini dia akurat, tapi tidak precise ya. Jadi kita punya distribusi probability ini, tapi kita agak sulit ya menentukan apakah dia di sini ya. Agak sulit. Nah, ini kalau ini dia precise ya. Jadi jelas ini ada di sini ya solusinya. Tapi dia tidak akurat. Enggak di sini solusinya. Solusinya ada di sini. Jadi dia precise but non akurat. Kalau ini dua-duanya enggak ya. Dia tidak akurat dan juga tidak precise. Terlalu lebar ini distribusi daripada probability-nya. Nah, kalau ini baru agak bagus ya. Ini akurat dan juga precise ya. Mendekati lah ya true value. Jadi ini adalah ilustrasi daripada akurasi dan precision ya. Jadi nah ini juga menarik juga untuk kita lihat ya, dikaitkan dengan precise dan akurat tadi ya. Jadi ada suatu C-floor ya, ini true length-nya 110, ini sampling yang kita punya yang merah ini ya, C-floor ini. Nah kalau kita pendekatan deterministik ya, kita klik aja ini ya, yang hasilnya adalah merah ini. Yang merah ini solusi kita ya, garis yang merah ini solusinya. Nah panjangnya itu 104, itu tentunya tidak akurat ya. Nah, ini harusnya 110 tapi solusi kita 104, tentunya tidak akurat. Dan juga hanya single solusi ya, hanya ada satu jawaban ya. Nah ini ini adalah dari nanti kalau kita lihat spektrum frekuensinya ya, power spektrumnya dari pendekatan deterministik ini seperti ini. Ini prior modelnya dari frekuensi ya. Ini seismiknya, jadi kita gambarkan resolusi kira-kira segini. Kalau kita menggunakan stochastic modeling ya, dengan 3 realisasi misalnya, maka kita akan dapatkan 3 realisasi seperti ini. Ada 3 garis ungu seperti ini ya. Jadi kita tahu tadi bahwa true length 110, sedangkan solusi dari deterministik 104. Nah, dari ketiga realisasi ini ada 3 jawabannya ya. Dari yang range-nya dari 108 sampai 113. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa di dalam 100 yang true-nya ini adalah 110. Jadi ada dalam range ini. Jadi kita mendapatkan precise tapi tidak akurat tapi tidak precise gitu ya. Akurat tapi tidak precise. Ini. Jadi dalam stokastik ini juga kita mendapatkan tambahan resolusi ya dari variogram ya. Jadi resolusinya lebih tinggi ya dari stokastik inverse normalization. Nah ini gambaran kedua pendekatan tersebut dilakukan. Jadi dari prior model kita dapatkan deterministic inversion hanya satu jawaban, sedangkan dari stokastik kita bisa melakukan beberapa realisasi ya. Ini contoh
hasil inversi yang didapatkan di Google. Ini dari stochastic impedance ya. Ini dari deterministic impedance. Jadi kita lihat bahwa resolusi ya daripada layer ini jauh lebih bagus di stochastic impedance dibandingkan dengan yang di deterministic impedance ya. Untuk VVS juga demikian ya. Nah, ini juga jauh lebih bagus resolusi daripada SEN ini ya. Jadi pada stochastic VVS dibandingkan dengan deterministic ya. Ini juga demikian sama ya. Ini jauh lebih bagus stochasticnya dibandingkan dengan deterministic. Nah, jadi kalau kita lihat di berbagai tahapan bisnis oil bisnis ya. Jadi mulai dari eksplorasi sampai dengan produksi, di mana pada eksplorasi ini kita masih belum punya oil control dan mungkin masih ada beberapa gitu ya, sampai di sini masih ada beberapa. Kemudian kita punya banyak oil control ya. Nah, jadi pendekatan kita yang pertama di sini deterministik ya, inversi ya. Kemudian kalau kita sudah punya data ya, kita bisa melakukan pendekatan stokastik ya. Nah, ini deterministik versus stokastik ya. Jadi ini perbedaan yang fundamental ya dari Brian Russell. Perbedaan yang fundamental antara deterministik dan stokastik itu adalah dalam deterministic inversion kita memproduce apa yang kita sebut sebagai satu best solution, single best solution. Seperti tadi juga sudah kita sampaikan ya. Tapi di stokastik kita memproduce banyak solusi ya. Nah, ini semuanya masuk akal ya. Yang juga mengcover ya deterministic solution ya. Deterministic solution. Dia mengcover deterministic solution. Nah, advantage dari deterministic inversi ini adalah dia best case dari least square ya, solution di our problem. Nah, advantage stokastik adalah dia high frequency in nature dan ada kalkulasi dari uncertainty-nya ya. Ini adalah akhir dari part C1 ya.